Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sungguh bersyukur karena pada hari ini kita masih bersama-sama dapat merenungkan firman Tuhan, dan sungguh bersyukur kita tidak terasa sudah memasuki minggu yang baru lagi. Nah, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh Tuhan kami mensyukuri bahwa Tuhan yang bertahta di surga berkenan untuk hadir di dalam kehidupan kami, setiap hari menolong kami di dalam keseharian kami, di dalam suka dan duka kami, berkenan untuk memegang tangan kami. Dan Tuhan, pada hari ini kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan, bagaimana Tuhan menolong dan menjaga kami dan mencurahkan cinta kasih kepada kami. Sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mika pasal 7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mika pasal 7, ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari ini pengintai-pengintaimu, hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Dan ayat yang ke-7 menegaskan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita semua yang masih diberikan kesempatan untuk merenungkan, bahkan memelihara, dan diberikan kekuatan, dituntun oleh Tuhan secara langsung untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabarnya? Apakah masih penuh sukacita? Apakah masih dipenuhi pengharapan? Atau sudah mulai bosan atau ketakutan karena akan memasuki new normal? Atau malah semangat karena sudah mau memasuki new normal? Saya sudah mulai semangat ini, kita bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Nah, walaupun ya tetap dengan peraturan yang baru ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu, tadi ini saya tag ini sore, jadi tadi siang saya dan suami saya itu melihat-lihat sosial media. Lalu dia menemukan ada satu berita, judulnya adalah seorang pasien COVID-19 meninggal dunia setelah keluarga mencabut kabel ventilator demi menancapkan kabel AC. Ya, nggak gitu sih judulnya, tapi kira-kira gitu. Jadi ceritanya di sebuah negara, saya kok juga nggak paham ya, jadi ada pasien COVID-19, tapi entah gimana itu bisa ada pengunjungnya, saya juga nggak paham. Pengunjungnya di sebelah mana saya juga nggak paham. Nah, kemudian karena pengunjungnya ini yang adalah keluarganya sendiri itu merasa kepanasan, jadi kabel untuk ventilatornya itu, jadi colokannya itu dilepas lalu digantikan kabel untuk AC. Saya waktu baca itu, saya sama suami saya waktu baca itu tidak percaya, mungkin itu cuma guyonan atau candaan, karena di sosial media kan banyak ya bercanda-bercanda seperti itu. Lalu kami benar-benar mencari di internet, dan ternyata beneran ada. Jadi sungguh-sungguh ada pasien COVID-19 yang meninggal karena keluarganya mencabut ventilator dan diganti dengan AC. Bingung loh kami mendengar, kok gitu ya. Dan akhirnya memang meninggal
karena sesak nafas kan meninggal. Dan kemudian rumah sakit karena begitu marahnya menuntut keluarga yang tadi melakukan itu, karena sekarang kan beberapa negara rumah sakitnya ini masih penuh gitu sama pasien-pasien. Jadi mereka tenaga medisnya kewalahan, tempatnya sudah kurang, mereka berusaha sebaik mungkin untuk menjaga atau menyelamatkan kehidupannya sesamanya, tapi malah karena tindakan ceroboh seperti itu yang sangat egois itu tadi, ada seorang pasien meninggal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini tadi yang kita baca ini terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, karena Mika ini hidupnya sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Jadi waktu itu ketika di buku yang saya baca ya, jadi ketika itu Mika tidak bekerja, Nabi Mika tidak melayani di Yerusalem tetapi di kampung-kampung, nah di desa-desa. Nah, ini yang terjadi bahwa orang-orang itu tindakannya itu sangat egois. Jadi keputusannya itu selalu berpusat pada dirinya sendiri, tidak peduli bahwa itu bisa merugikan orang lain. Nah, kayak tadi nih, jadi karena dia kepanasan, dia memutuskan untuk mencabut kabel dan kemudian menyalakan AC. Itu kan keputusan yang berpusat hanya kepada dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang saat itu dihadapi oleh Mika adalah orang-orang yang seperti itu. Dulunya seperti yang Bapak Ibu tahu kan, orang Israel itu dinamis ya, kadang taat, kadang memberontak dan lain-lain. Nah, pas ketika masa ini mereka kembali mengalami kehidupan yang tidak taat, tidak setia. Jadi mereka hidup sesuka hatinya, padahal waktu-waktu itu juga bukan waktu yang mudah bagi bangsa itu gitu. Jadi ya ada pertikaian, ada penindasan dan lain-lain, tapi mereka itu masih jahat gitu perilakunya. Bahkan kalau kita baca ayat yang kedua, ayat yang ketiga, 4, 5, 6 loh, pokoknya semuanya. Bahkan keluarganya sendiri pun jangan dipercaya, karena bisa keluarga itu juga menyakiti kita, atau apapun keputusannya mereka itu hanya berpusat pada diri mereka sendiri. Keluarga nggak boleh, teman nggak boleh, apalagi pejabat-pejabat pemerintahan atau pedagang-pedagang yang bahkan di luar keluarga kita. Nah, dan bahkan Mika ini menggunakan kata-kata yang sangat menusuk. Sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Jadi orang Israel seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, mereka itu karena tanahnya bukan yang subur sekali, jadi mereka itu mengandalkan hujan. Nah, kalau sudah nggak ada hujan lalu kemarau, itu kan biasanya memang sudah selesai panen, sudah tidak ada lagi buah-buahan. Jadi sudah tidak ada buah-buahan, lalu pemetikan susulan buah anggur, namanya susulan, berarti kan buah-buahnya sudah diambil ya, apalagi yang terbaik pasti sudah nggak ada. Lalu tidak ada lagi buah ara yang kusukai. Jadi memang benar-benar menurut Nabi Mika ini sudah hampir nggak ada orang yang saleh dan taat. Benar-benar nggak ada, bahkan yang terbaik di antara mereka itu seperti tanaman berduri. Tetap aja itu menyakiti gitu. Bahkan yang paling jujur di antara mereka itu seperti pagar duri. Dalam terjemahan lain itu lebih tajam, lebih jelek dari pagar berduri. Jadi sudah yang paling jujur saja itu juga bukan orang yang baik. Bayangkan, yang paling baik itu bukan orang baik, yang paling jujur bukan orang yang baik juga. Jadi saat itu Mika melihat, aduh ini sudah kacau sekali, orang-orang sudah nggak taat, orang-orang sudah tidak setia. Nah, masalahnya, persoalannya adalah ketika bangsa itu mendapat penghukuman, yang ikut menderita itu bukan hanya orang-orang yang jahat, tetapi nabi-nabi ini seperti Mika, Yeremia, yang lain-lain juga itu juga mengalami penderitaan bersama dengan bangsanya, Amos dan lain-lain. Coba, karena kan ya Mika itu hidup di antara mereka, jadi ketika mereka mengalami hal yang buruk ya Mika itu ikut menanggung hal yang buruk gitu. Jadi ini menarik loh Bapak Ibu. Ketika ada banyak orang berbuat jahat lalu mereka mendapat hukuman, ada orang-orang yang tidak jahat juga ikut menanggung hukuman. Loh, kenapa kok Tuhan gitu? Kan harusnya dihukum yang jahat aja. Ya nyatanya Tuhan memang melakukan itu, dan dari kisahnya si Mika ini kita bisa melihat bahwa orang yang tidak jahat, yang hidup di tengah orang jahat, yang juga harus menanggung penghukuman itu pasti ada rencana Tuhan di baliknya. Apa itu? Tapi aku ini menunggu-nunggu Tuhan, aku mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Jadi relasinya dengan Mika itu, relasi Mika dengan Tuhan itu kan baik. Jadi walaupun dia harus menanggung penghukuman karena bangsanya,
dia ini tetap berpengharapan kepada Tuhan karena bangsanya nggak bisa diharapkan lagi. Lalu kenapa kok Mika diizinkan mengalami semua itu? Karena kalau cuma orang jahat semuanya, maka dihukum itu ya mereka tetap jahat gitu loh Bapak Ibu. Tetapi ketika ada orang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang setia dan taat, itu ada di tengah-tengah penghukuman itu sebenarnya Tuhan menyatakan kasih-Nya juga kepada orang-orang yang tindakannya tidak taat itu. Kenapa? Karena lewat Nabi Mika dan nabi-nabi lain itu mereka mendapat teguran, mereka mendapat nasihat, mereka dapat kesempatan lagi. Nah, tapi kok Tuhan tega sama nabi-nabi? Enggak, itu nyatanya tadi Mika masih punya pengharapan bahwa Allah itu mendengarkan Nabi Mika. Jadi mereka tidak sendirian. Nah, Bapak Ibu, ketika ya ini saya nggak mau bahas corona lagi ya, karena ya memang konteks yang terjadi saat ini memang tentang corona ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, orang yang terdampak corona itu bukan orang yang tidak taat semua. Ada juga orang yang taat tetapi delalah gitu, kena sama orang yang tidak taat. Jadi saya baca di beberapa berita itu pasien COVID-19 di rumah sakit itu melarikan diri loh Bapak Ibu. Lalu misalnya dia naik angkot gitu kan, batuk, yang lain sudah pakai masker dan lain, tapi kan kita nggak tahu daya tubuh orang lain ya. Dia habis kabur gitu, dia sudah positif, lalu menulari orang lain yang padahal orang lain sudah cuci tangan, sudah pakai masker dan lain, tapi karena memang daya tahan tubuhnya lemah atau ya gimana akhirnya ketularan, kan jadi kelihatannya loh kok yang taat kena, yang tidak taat ya kena. Tapi kalau semua orang-orang taat ini diambil lalu ditinggalkan di satu tempat, terus orang yang nggak taat semuanya kena corona, semuanya nggak ada yang, tapi corona bukan penghukuman ya, ini beda ya konteksnya. Nah, semuanya nggak ada yang mau nolong, semuanya nggak ada yang taat, tidak ada yang membawa perubahan dan lain-lain, kan ya habis toh. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Kalau kita merasa lingkunganku kok seperti ini ya, lingkunganku ini isinya orang jahat, lingkunganku itu isinya orang korup, pegawai-pegawai di kantorku ini semuanya kok korupsi, semuanya nepotisme, semuanya kolusi, semuanya melakukan hal buruk. Ini kok tetanggaku kok semuanya kayak begini. Nah, ketika kita ditempatkan di antara orang-orang seperti itu, bahkan mungkin di keluarga kita sendiri, berarti Tuhan punya rencana bagi kita untuk mereka. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi mereka. Tetapi kita juga perlu berefleksi, jangan-jangan kita adalah sebagian juga mereka yang perlu diingatkan oleh Nabi Mika. Jadi mari kita merefleksikan diri, di mana kita ditempatkan. Dan kalau Bapak Ibu punya teman yang menjengkelkan, teman yang korupsi, perusahaan yang korup, kantor yang korup, sebisa mungkin menjadi garam dan terang dimanapun berada, bahwa orang-orang tidak bisa dipercaya, bahkan orang yang paling dekat dengan kita pun tidak bisa dipercaya, tapi Tuhan itu selalu ada bagi kita, dan Tuhan itu punya rencana atas kehidupan kita. Jadi selamat berkarya, tidak perlu putus asa, tidak perlu menjadi kecil hati ketika semua orang sukses karena keburukannya, ketika semua orang hidup senang-senang karena kejahatannya, lalu kita kok ya di tengah-tengahnya mereka, ya jangan kemudian menghakimi atau gimana ya. Kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan jika dalam kehidupan kami tidak taat dan tidak setia. Dan kiranya Tuhan memulihkan kami untuk menjadi manusia yang semakin taat kepada Tuhan. Dan jikalau kami berbeban berat karena lingkungan di sekitar kami begitu jahat, orang-orang melakukan hal-hal yang tidak baik, kiranya Tuhan menguatkan kami, Tuhan memampukan kami agar kami dapat menjadi garam dan terang bagi sesama kami dengan cara yang santun. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.